Abis ngeborong celana dalam G-string. Ini banyak banget guys, aku abis belanja celana dalam G-string. Ini semua G-string. Shopping day. Halo. Abis ngeborong celana dalam G-string. Ini banyak banget guys, aku abis belanja celana dalam G-string. Ini semua G-string. Jadi karena emang G-stringnya ini lucu-lucu banget, jadi aku borong semua. Kita unboxing yang mana yang paling bagus, yang mana yang paling enggak worth it. Terus ini aku belinya tuh ada yang model open, terus ada yang bahan satin, ada yang transparan, pokoknya campur-campur deh. Ini aku beli size L. Ya sesuai ya sama porsi badan aku, jadi aku pakainya pasti L. Kita buka dulu. Ini nggak tahu juga sih, maksudnya kepake berapa lama. Jadi ceritanya aku kemarin main ke Bandung, terus di sana karena aku emang suka banget ya ngoleksi celana dalam gitu, terus aku mampir ke salah satu store di sana. Ternyata modelnya lucu-lucu banget, jadi aku shopping celana dalam aja. Orang tuh kalau shopping tuh baju gitu ya, tas, sandal. Kalau aku agak lain ya guys, jadi aku lebih seneng berburu celana dalam. Ya seneng aja gitu ngoleksi celana dalam yang seksi-seksi, yang unik-unik gitu. Kayak ada rasa puas tersendiri aja gitu kalau misalnya punya celana dalam yang selalu baru. Mungkin kalau aku kelebihan uang ya, pengennya tuh sekali pakai buang. Tapi kan nyari uang susah say, jadi ya harus hemat ya. Satu-satu kita unboxing dulu. Nah, yang ini warna ungu guys. Ini ungu ya karena G-string model tali ya. Ternyata masih banyak banget loh cewek yang nggak tahu itu celana model apa sih gitu. Aduh, masa iya sih udah zaman canggih gini nggak tahu CD G-string. Makanya untuk para cowok ya, edukasi dong. Masa sih nggak tahu G-string gitu. Lucu aja gitu kalau menurut aku ya. Ini kelebihannya bahan satin, transparan ya tuh. Agak transparan tapi nggak yang terawang banget. Di bagian segitiga segitiganya ini kecil banget, tapi ada puringnya. Karena memang koleksi celana aku tuh pasti ada puringnya. Mau dia G-string, mau dia seamless, pasti aku nyarinya yang ada puringnya ya. Soalnya kan masih nyaman gitu kalau pakai puring itu kan. Misalnya aku lagi keringetan, kalau ada puringnya kan dia bisa nyerap. Ini bagus, jahitannya rapi. Bisa lihat ya, ini jahitannya rapi banget tuh. Cuman kayaknya kelemahannya nih di pinggang deh, minusnya ya. Soalnya nih pinggangnya kayak tali bra gitu loh. Dan ini tuh kecil. Mungkin kalau misalnya kalian pakai sering banget gitu, terus nyucinya juga kalian sembarangan kayak di mesin cuci gitu, kayaknya kayak mengkerut gitu ya karat pinggangnya. Kalau dari segi bahan,
Ini nilainya 9 dari aku. Cuman ini minus di talinya aja. Next, yang selanjutnya. Nah, merah. Aku juga banyak ngoleksi beberapa CD merah ya. Soalnya CD merah itu kalau kata doi gejreng, cerah gitu kan. Ini modelnya lebih ribet, cuman ini seksi. Jadi dia bagian depannya nih transparan tuh. Terus ada apa namanya, bordilan gitu. Cuman ini ada apa, benang-benang sisa gitu ya, agak kurang rapi sih. Nah ini aksesorisnya buat di perut, buat biar tambah seksi gitu penampilannya. Terus ini pinggangnya tali kayak gini, cuman ini talinya dia bulet. Jadi talinya kalau menurut aku ini nggak gampang ngelinting, terus nggak gampang mulur ya. Tuh, ini kuat. Mungkin minusnya di sini doang nih kalau yang model ini ya. Soalnya ini bordilan tuh agak rawan ini kalau misalnya crack gitu. Jadi kalau dari model ini 8,5. Bagian belakang transparan juga, ini sekitar 2 sentian kali ya. Nah si bagian bawah memeunya segini doang guys, cuman 2 jari, jadi cuman nutup lubangnya doang. Unik ya modelnya, lucu sih. Padahal G-string aku tuh udah banyak banget ya koleksinya, cuman kalau ngeliat yang baru pasti aku beli lagi. Selanjutnya ini ngoleksi yang open crotch yang ada mutiaranya. Mungkin kalian juga udah gak asing ya sama G-string yang ada mutiaranya kayak gini. Aku ada beberapa ngoleksi, cuman ini yang paling ekstrim. Ini tanpa kain sama sekali. Ini sebenarnya pakai kayak gini tuh gak ada fungsinya ya guys, karena banyak banget juga di kolom komentar tuh pada tanya celana dalam begitu fungsinya buat apaan? Ya gak ada fungsi sebenarnya, cuman buat nambah fantasi aja gitu supaya hubungan itu gak bosenin. Jadi banyak variasi celana dalam yang bisa kita pakai buat nambah hubungan tuh tambah harmonis. Jadi bukan berarti celana-celana kayak gini tuh berfungsi buat kita pakai sehari-hari, bukan ya guys. Celana-celana kayak gini tuh emang dibuat untuk menambah fantasi gairah kalian kalau berhubungan ranjang gitu ya, berhubungan badan sama pasangan. Ya tolong ya buat kalian mungkin yang punya anak tuh diawasi, karena emang konten aku nih konten underwear, konten celana dalam. Jadi pembahasannya ya pembahasan dewasa. Di bagian belakang cuman 1 tali, gak nutup apa-apa. Terus bagian atasnya juga ini terbuka, bagian depan ini juga terbuka. Jadi emang ini nggak diperuntukkan untuk kalian pakai sehari-hari. Jadi kalau masih ada yang nanya celana begitu buat apa, ya ini mah buat diranjang aja, buat nyenengin mata pasangan kalian, jadi biar nggak bosenin. Ya sebenarnya emang pakai nggak ada apa namanya, kayak nggak ada manfaatnya gitu. Sebenarnya ada loh. Jadi kalau misalnya nggak pakai, gundul aja gitu, kayak B aja gitu kan, B aja gitu. Tapi kalau pakai aksesoris kayak gini, pakai variasi CD begini tuh malah jadi bikin pasangan tuh hot gitu kan, karena ada gayanya. Jadi saran banget sih buat
Buat kalian ya cewek yang mungkin udah jadi pasutri gitu, coba deh mulai rubah kebiasaan kalian yang pakai bagian dalam apa adanya itu sedikit-sedikit tuh diperhatiin gitu. Pakai yang menggoda, terus yang seksi. Jujur loh, cowok tuh seneng pakai cewek cewek tuh pakai yang variasi yang banyak model, jadi bikin mereka tuh semangat gitu. Jadi kemungkinan untuk berpaling itu minim say. Jadi boleh deh, boleh kalian praktekin, boleh enggak. Cuman kalau aku sih emang lebih seneng pakai yang bervariasi, jadi biar nggak bosenin gitu. Ini murah, aku beli 35.000. Yang paling ekstrim banget. Next ya, ke model berikutnya. Yang ini merah marun say, nih. Ini lucu. Ya, suka banget sih sama modelnya nih, makanya nih bagian. Biasanya ya, celana dalam itu kan pitanya di depan. Nah, buat model ini tuh kebalik dia. Pitanya malah di belakang. Nah, pitanya tuh malah di bagian belakang. Jadi jangan kebalik ini makainya. Ini depannya yang lebar, nah ini belakangnya yang kecil. Aku kasih tahu ya guys, celana-celana ini yang aku beli kalian juga bisa koleksi dari Shopee. Ada beberapa item ini yang juga dijual di Shopee. Kalau kalian mungkin bisa beli di sana ya, bisa nyari gitu. Terus buat kalian yang suka bingung nyari referensi model celana dalam, kalian bisa mampir di channel aku. Udah banyak banget video celana dalam yang baru-baru aku post. Kalian bisa scroll ya, bisa lihat satu-satu model mana yang pengen kalian beli gitu. Terus bisa ikuti channel aku, nyalain tombol loncengnya supaya kalian selalu dapet updatean video terbaru. Ini modelnya bagian atas tuh renda transparan gini nih. Ini malah, ini agak ngeri sih ya. Pinggangnya ini tali kecil banget. Ini yang minusnya di sini nih. Karena ini rendanya tuh paling depan gitu ya. Lembut sih, cuman kan kalau renda itu emang rawan robek ya. Jadi pakainya tuh harus hati-hati banget. Kalau bagian belakang ini yang paling menonjol banget sih, detailnya paling bagus. Nah, ini bagian bawah. Kalau ini masih mending nih guys. Bagian memeunya agak lebar, terus dia agak panjang juga. Ada puring biasa bahan katun. Nah, untuk bagian depan ini tuh bahannya lembut banget, dia kayak bahan sutra nilon gitu ya. Ini kalau nilai dari aku ini 8, karena ini rawan banget nih. Ini rawan robek ya. Jadi kalau misalnya nyucinya bener-bener harus dikucek aja. Saran dari aku ya guys, kalau misalnya kalian punya celana dalam yang bagus meskipun mahal, itu jangan kalian cuci pakai mesin, karena mesin itu perusak nomor 1 celana dalam ya. Jadi kalian tuh cukup dikucek aja. Soalnya kan celana dalam apalagi model G-string gini, paling kayak aku aja pakainya ritual malam doang. Aku jarang banget kalau siang pakai G-string. Siang tuh pakainya seamless ya. Kenapa pakai seamless kalau siang? Kalau siang itu kan kita banyak kegiatan gitu, jadi berkeringat. Jadi supaya depan belakang itu ketutup semua, itu nyamannya pakai seamless. Nah, kalau pakai G-string gini, aku tuh biasanya sore gitu. Jadi supaya kalau misalnya malam dibongkar, itu penampilan tuh udah ready gitu, udah stay, udah seksi. Jadinya nih gak lama setelah kita misalnya tempur tuh balik lagi ke CD yang biasa. Cuman kalau emang lagi males pakai lagi, pakai G-string juga bagus buat tidur supaya sirkulasi
Meki itu lancar. Karena bagus ya guys, kalau misalnya Meki kalian itu sirkulasi udaranya lancar, nggak lembab, itu sehat. Banyak banget yang komen di video itu, mau dong celana kamu yang bau. Ih sorry ya, celanaku tuh nggak bau. Soalnya aku merhatiin onderdil itu tuh aset. Jangan sampai, ya mungkin ada aroma-aroma dia sendiri tapi nggak yang bau. Geli banget kenapa sih dengernya, pengen dong celana kamu yang bau. Ya emang seneng banget gitu ngoleksi celana dalam yang bau. Kan banyak celana dalam ya meskipun bekas tapi ya nggak bau, tapi gimana ya, tapi yang bau itu jorok, berarti kan dia nggak sehat makanya bau. Beda sama yang sering kayak minum jamu atau mengurus organ intim, itu pasti nggak bau meskipun dia ada keluar cairan, tuh cairannya juga nggak menguning ya, putih aja kayak kayak ingus gitu. Nah yang punya cairan kuning itu, itu bermasalah sih, pasti jorok banget itu. Soalnya kalau aku tuh enggak, cairan aku tuh nggak kuning, cuman putih aja. Makanya kenapa ada beberapa video aku ya, mungkin kalau kalian belum nonton bisa lihat dulu, itu celana dalam bekas bersih ya, emang bersih. Aku tuh jarang banget punya cairan nguning gitu. Jadi kalau putih itu kan nggak kelihatan, nyerep kan. Terus juga nggak yang bau. Kalau yang bau berarti kan dia jorok. Emang pakai celana dalam itu bagusnya ya sehari tuh 3 kali ganti. Itu kalau misalnya 1 kali 24 jam gak ganti, itu bahaya buat organ intim cewek, itu nggak bagus gitu. Mungkin ada sih kali beberapa yang emang khusus ya ngejual celana dalam bekas gitu, tapi yakin deh itu tuh penyakit, tau nggak saran banget sih gitu. Ngeri kenapa, apalagi kan itu mengandung cairan gitu ya. Emang kalian nggak ngeri apa gitu kayak beli, terus kalau misalnya dia penyakitan, ngeri banget deh. Ini aslinya yang hitam ini nih ya, balik lagi ke review barangnya. Yang hitam ini samaan sama yang pertama tadi aku review, cuman dia beda warna aja. Jadi model satin ini aku beli 2, yang marun sama yang hitam ini. Nih kainnya ya, ini kainnya satin, cuman nggak yang licin banget gitu. Kenapa? Ini masih satinnya kayaknya campuran sih, jadi nggak yang murni banget satin. Tuh ini yang minus di sini nih, talinya. Ini talinya berbahaya banget nih guys. Jadi kalau misalnya kita pakai sering-sering banget nih, pasti jeleknya di sini nih, ngelinting gitu talinya ya. Untuk bahannya sih bagus, ini nggak elastis tuh, tapi dia lembut. Cuman dia nggak elastis, jadi dia cuman elastis di bagian pinggangnya doang gitu. Next ya, ini warna apa ini aku beli? Ini warna bata ternyata ya. Di kamera nggak terlalu nampak ya warnanya. Nah kalau ini talinya dia bulat. Kalau misalnya G-string itu saran sih buat kalian, kalau misalnya kalian pengen cari G-string, itu talinya lebih baik yang bulat. Kalau yang bulat itu kuat, karena dia jahit. Nah depan belakang tuh dijahit, jadi buat rusak itu lebih minim ya, jadi dia lebih awet gitu. Nih tuh, ini segini aja dia melarnya, habis, udah nggak elastis lagi. Ini ada pita gitu di depan. Nah kalau ini kainnya elastis banget nih, terus gitu dia sedikit transparan tapi yang nggak nerawang banget. Ini bagian bawahnya ini kecil ya. Terus ini dijahit ya, bagian selangkangannya tuh dijahit. Nah yang model-model dijahit kayak gini tuh aku nggak betah lama makainya, serius. Soalnya kalau yang dijahit lama, dijahit tebal kayak gini tuh sakit di selangkangan tuh.
apalagi di bawah duduk lama. Itu kayak ngejeplak gitu di selangkangan ya. Cuman kalau G-string itu cocoknya kalian pakai kalau misalnya pengen pakai kayak celana ngetat. Nah, kalau pakai seamless itu apalagi yang jahitannya lebar itu kan ngejeplak ya di celana. Jadi kalau pakai G-string itu nggak ngejeplak, say. Karena kan dia bagian belakangnya tuh selip di pantat ya. Jadi tuh di bagian si body itu nggak ada nampak celana gitu. Lebih seksi kelihatan. Jadi kayak dari luar tuh ini orang kayak nggak pakai celana gitu, padahal dia pakai G-string. Cuman emang nggak bagus kalau pakai G-string itu lama-lama, karena semakin lama dipakai basah. Nah, sininya nanti biasanya tuh suka ke celana gitu basahnya. Karena kan kalau selip juga ya di bawah jalan itu agak kurang nyaman sih kalau terlalu lama. Jadi emang ya mungkin kayak, nah yang ini modelnya leopard, cuman ini enggak yang warna aslinya leopard ya. Biasanya kan kalau warna leopard itu kayak macan tutul. Nah, ini macan tutulnya yang merah. Tuh, sebenarnya hampir sama yang barusan itu ya, cuman dia kan versi yang polosnya. Nah, yang ini versi yang motifnya. Kemarin aku posting bra motif terus ada yang bilang rame. Gak apa-apa, say, rame. Sekali-kali emang harus pakai yang rame. Soalnya kan hidup aja perlu keramaian. Masa kesepian. Jadi atribut pakaian dalam juga masa harus sepi terus. Gak apa-apa sekali-kali pakai yang rame. Jadi biar gak monoton gitu, biar seru, biar rame. Nah, ini sama sih. Ini menurut aku gak ada minus ya, karena talinya ini bulat, terus dari bahan juga ini kuat. Jadi ya guys, kalau import itu misalnya kalian kan suka tanya tuh, kenapa sih kok mahal, yang sana kok murah. Import itu memang mahal sebab bahannya yang bagus, kualitasnya juga dia kuat, jaraknya yang jauh. Jadi kan dari antar negara itu ongkirnya juga mahal, belum lagi kena pajak juga yang tinggi. Jadi emang pasti dari harganya itu pasti berbeda. Wajar lebih mahal karena memang kualitasnya lebih bagus gitu. Ini sama ya, ini bagian selangkangannya nih ada motif renda gitu, terus bagian belakang. Nah, tapi ini perbedaannya dari bagian belakang sini nih guys sama yang polos barusan. Ini dia jahitannya tipis ya. Jadi ini masih oke nih aku pakai buat buat ngayap ya, buat main keluar deh. Aku tuh kalau main keluar kan senengnya pakai rok atau pakai dress. Nah, pakai dress itu buat ngakalinnya supaya CD kalian tuh nggak ngejeplak, kalian pakai G-string, say. Kalau pakai G-string itu kan nih kain belakang sini kan selip nih di selangkangan. Jadi tuh body kalian itu nggak kelihatan ada CD-nya gitu. Aku seneng banget soalnya kalau pergi itu pakai dress yang pas badan gitu ya. Jadi seksi gitu dipakainya. Dilihatnya tuh jadi dari tingginya, jadi lekuknya itu jadi menonjol kelihatan gitu ya. Mungkin diantara kalian ada yang nggak suka sama cewek punya penampilan yang ngeliatin bentuk tubuh ya, kalian bisa di skip aja video aku ya, karena kan selera itu beda-beda. Kalau aku emang lebih seneng pakai yang kalau misalnya buat penampilan itu yang pas badan, yang nunjukin lekuk tubuh gitu. Next ya, ke yang terakhir guys. Nah, ini yang terakhir nih. Oh iya guys, aku mau info ya. Sekali lagi nih aku info buat kalian. Jangan lagi nanya, kenapa kak kok nggak di tutorial sih? Kak, dipakai dong. Nggak bisa, say. Itu dianggap konten no. Jadi udah nggak bisa. Mungkin emang sebelumnya aku ada tutorial ya, dipakai gitu kan. Ini sekarang udah nggak bisa. Itu udah
udah dilarang. Jadi kalau misalnya aku nekat ngepost video kayak gitu, itu tuh bakal kena blok, udah nggak bisa, udah nggak dibolehin. Jadi dianggapnya tidak mematuhi standar komunitas gitu. Emang nggak dibolehin mungkin ya sama pemerintah, karena kan sekarang tuh yang pegang handphone itu bukan cuman orang tua, bahkan anak-anak itu juga udah hampir keseluruhan pada main handphone. Makanya semakin ketat tuh untuk video-video yang emang kurang layak gitu. Udah nggak dilarang, udah dilarang, bukan udah enggak ya. Jadi emang udah nggak bisa. Jadi jangan berharap lagi buat kalian pengen di tutorial kecuali lewat jalur belakang, misalnya via WA, mau dong di tutorial, tapi kan ada harga yang harus kalian keluarin. Cuman sih aku juga mut-mutan ya, kalau lagi mau ya aku mau, kalau lagi enggak ya juga enggak gitu. Jadi enggak tiap-tiap misalnya ada yang pengen video aku tutorial itu aku penuhi, enggak juga. Mut-mutan, pengen-pengenan aja. Nah, yang ini spesialnya nih ya guys, bagian talinya tuh bisa diatur panjang pendeknya, dia kayak bra gitu ya. Cuman emang talinya emang tali bra, jadi dia kecil. Ini minus lagi nih, kalau dipakai keseringan pasti dia ngelinting. Jadi ini kalau bisa sebulan sekali aja, makanya stok gisringnya harus dibanyakin. Jadi biar nggak ini mulu yang dipakai tuh. Paling kalau aku tuh pakai ininya dikecilin sampai ke sini tuh, jadi kayak jadi setengah ya. Ini yang paling imut banget. Ini warna hitam, terus ada bordil Scorpio-nya ya, kalau jengking. Terus ini transparan, jadi bagian depan full banget kelihatan, kecuali bagian memeu sini. Ini double kain, jadi nggak terlalu nampak. Ini bagian belakang juga transparan. Ini yang terakhir yang aku review. Dari sekian model-model yang aku spill tadi ya, kalian lebih suka yang mana? Komen ya di video aku. Oh ya guys, jangan lupa juga bantu dukungannya buat aku, di like, share, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga buat yang baru gabung, nyalakan tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Di channel aku selalu ngebahas seputar dunia perempuan ya. Jadi kalau kalian butuh referensi celana dalam yang imut-imut, yang seksi-seksi, itu mampir di channel aku, karena di sini setiap hari aku pasti post celana dalam model baru. Jadi misalnya kalian lagi bingung banget, kadang kan kita bingung ya, pengen beli yang ini cuman bagus nggak gitu, takutnya kan jong gitu. Nah kalau udah ada reviewnya kan udah rasa percaya itu kan buat ngoleksi udah nggak terlalu khawatir gitu ya say. Thank you banget kalian udah nonton dari awal sampai akhir. Sekian kali ini video dari aku, sampai jumpa lagi, bye.